Introducing 100% Army Fit, a training tool developed by the British Army. It's designed to take you from your current fitness level to the standard expected of a soldier in training. You start by choosing one of our Army instructors, who are there to help your training every step of the way. You then take an initial assessment to rate your current fitness level. Once you've finished, you get a personalised exercise program based on your results. As you do the exercises, your instructor will support you with voice commands. In position, down, 2, 3, 4, up, 2, down, 2, 3, 4. And you'll also find videos to help you perfect your technique. With 100% Army Fit, you will master 7 muscular exercises and 2 cardio exercises, earning medals and regularly testing your progress along the way. Gain 100% confidence in your fitness as you progress through the 6 levels and smash your personal bests. Go the extra mile and unlock the 2 elite levels. Whether you want to join the army or just get fit, start your training today. Get 100% Army Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di sini saya Al-Wali Ibn Barik, all about i'dad. Jadi tentunya konten ini akan berisi mengenai i'dad, persiapan untuk berangkat jihad. Tentunya kita dari kebanyakan kaum muslimin dan insya Allah penonton saya ini adalah orang-orang yang sedang berniat untuk bisa pergi berjihad di jalan Allah, berharap dapat dipilih sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan tentunya seperti yang Allah firmankan dalam kalamullah, yang potongannya adalah jihad itu dilepaskan untuk orang-orang yang lemah, ya. Jadi dibebaskan kewajiban jihad untuk orang-orang yang lemah, anak-anak dan yang lain sebagainya. Tapi yang ingin diperhatikan di sini adalah orang yang lemah. Jadi orang yang lemah itu tidak lepaslah kewajibannya akan jihad. Tetapi kita yang mengetahui bagaimana kemuliaan jihad dan bagaimana posisi para syuhada di sisi Allah, maka kita harus semangat untuk bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk berada di medan jihad untuk membela agama Allah saat waktunya telah tiba. Nah, ngomong-ngomong sahabat sekalian, kalau video-video sebelumnya kita membahas bagaimana panahan, ya, review, bagaimana challenge, ya, lomba dan lain sebagainya. Nah, memang itu adalah bagian dari i'dad juga, karena posisi pemanah pun itu ada posisi tersendiri ya di dalam medan perang seperti itu. Maka janganlah henti-hentinya juga kita untuk menyandangkan busur kita ini, melepaskan anak panah kita satu demi satu, tidak peduli bagaimana hasilnya, karena tentu kita yakini yang melesatkan anak panah itu sejatinya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang pertama. Yang kemudian hal yang akan kita sharing ini adalah bagaimana kita membuat kita ini mampu, sahabat-sahabat sekalian. Tentunya i'dad itu bukan cuma masalah bermain pedang, bukan masalah bermain panah. Itu nanti bila kita sudah berada di medan jihad dan menghadapi musuh kita. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Jihad itu memerlukan perjalanan yang panjang, membawa beban, bekal, dan juga mental seperti itu. Maka itu juga harus dipersiapkan. Itu adalah modal utama. Tidak mungkin kita akan membuat orang-orang yang berada di medan jihad itu menjadi tersusahkan karena kita lambat jalan, karena kita ngos-ngosan, karena kita tidak kuat dan lain sebagainya seperti itu. Maka kali ini kita akan mencoba melatih bagaimana agar kita bisa kuat secara fisikal seperti ini, agar kita mampu secara olahraga jantung kita itu kuat untuk berlari, untuk berjalan, dan juga kekuatan otot-otot kita ini juga mampu untuk mengangkat-angkat beban bekal-bekal kita nanti seperti itu. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya mencoba untuk berolahraga, rutin berolahraga. Tetapi pada saat itu
saya tidak mampu karena tidak ada teman-temannya nih. Lingkungan saya tuh orang-orangnya tidak tahu lah, tidak mau berolahraga di Jawa Barat itu ya. Sampailah akhirnya bosan kan karena olahraga itu sendiri. Akhirnya saya coba cari bagaimana saya bisa berolahraga tapi tidak membosankan, dan tentunya dengan role yang baik, ya, role yang baik, yang terarah seperti itu. Akhirnya saya menemukanlah aplikasi yang bernama 100% Army Fit. Jadi kemungkinan besar aplikasi ini diciptakan oleh pemerintahan Britania Raya langsung, yaitu Inggris, yang mana dipersiapkan untuk para rakyat-rakyat yang akan ikut wajib militer atau yang akan ikut masuk akademi militer. Sehingga sebelum mereka memulai tes, mereka sudah melakukan training melalui aplikasi ini. Sehingga tidak ada lagi yang namanya gagal dalam pada tes fisik saat ujian nanti, seperti itu. Jadi aplikasi ini 1 tahun lalu yang saya download, dan ini baru saya download lagi. Ini kurang lebih sudah ada pembaharuan sepertinya, karena saat saya buka sudah ada yang berbeda seperti itu. Baik, kita coba buka ya. Ini adalah awalan aplikasinya ya. Awalnya launchingnya seperti ini. Ini kita sensor, ada aurat wanita, tapi tenang, aurat wanita ini cuma di pertama kali saja. Kita geser, slash ya, slide seperti itu. Kemudian di sini akan masuk, bisa dilihat ya, welcome ya to Army Fit. Pilih role mana yang mau kalian pilih, role mana, pilih goals mana, goals apa yang kalian inginkan, seperti itu. Ada I want to join the Army Fit, I want to join the army, ada lagi I have my army start date, ada juga I want to get fitter ya, seperti itu. Saya lupa nih ya, ini soalnya HP-nya di HP yang sama, jadi saya tidak bisa lihat langsung seperti itu. Seperti itu. Nanti kita pilih saja I want to join the army. Jadi kalau dulu tidak ada, ini langsung join the army. Tidak ada yang namanya sudah pernah ikut aplikasi ini atau cuman mau lebih bugar aja, tapi langsung join the army. Pilih join the army. Lalu kemudian aplikasi ini akan membawa kita untuk memilih role, ya, memilih role, ya. Di sini saya memilih role ini cuma untuk berimajinasi, ya, kalau untuk kita ya, karena kita bukan berada di sana, kita berimajinasi, kita mau masuk role mana, nanti bagiannya apa, bisa dipilih seperti itu, dan masuk ke date. Date ini adalah tanggal ujian, assessment, seperti itu. Jadi kita akan mengetes diri kita dalam jangka waktu berapa lama. Kalau saya lebih suka dalam jangka waktu sebulan. Jadi di sini saya pilih 11 Juni. Saya mulai di 11 Mei ya. Masuk. Nah, setelah ini kita akan disuruh memilih untuk ya menetapkan foto profil, memilih gender, menetapkan nama, dan juga menetapkan umur. Masuk. Nah, sini saya percepat. Di sini sudah ada namanya apa ya namanya? Mungkin begin test seperti itu ya. Intinya tuh mulai tes dulu. Jadi assessment pertama kita mulai untuk mengetes bagaimana kondisi kardio kita dan juga kondisi kekuatan fisik kita, seperti itu, otot-otot kita. Nah, jadi nanti setelah kita klik ini, maka dia akan muncul. Nah, dia akan ngomong-ngomong dulu nih. Ini kita anggap sebagai instruktur kita, ya, pelatih kita di camp itu. Dia ngomong, ngoceh segala macam, ini bisa nanti di skip aja. Seret. Nah, sampailah akhirnya saya ini akan saya tayangkan ya. Ini sudah tanggal 16, jadi sudah 5 hari yang lalu saya lakukan. Ini bisa kita lihat di sini saya mencoba untuk push up. Nah, di sini push up saya masih berantakan sekali. Ya, sudah lama sekali saya tidak push up. Kalau rutin serius sudah setahun lebih saya tidak rutin. Cuma kalau cuma sesekali pernah. Ini push up-nya seperti ini. Nah, ini squat-nya terlihat sekali lucu, kaku, atau apalah. Lalu kemudian ini sit up. Di sini saya mendapatkan push up 50, tapi saya bikin 45. Saya ngitung 50, istri saya ngitung 45. Lalu squat saya dapat 50 dan juga sit up saya dapat 22. Ya. Lanjut, ini video saya mulai mau melakukan tes lari. Jadi itu di hari yang sama ya, itu kurang lebih jam 11-an saya lakukan. Terus saya berangkat naik ke atas itu. Nah, sedikit ada cuplikan-cuplikan. Baik, di sini tinggal beberapa detik lagi menuju run ya.
Ini ada lokasinya ya. Bagi yang di Ipu, ini sudah mau menuju pom bensin ya. Jarak larinya itu tips seperti yang ditunjukkan tadi saya lupa baca, tapi saya masih ingat sedikit-sedikit dari yang tahun lalu, yaitu posisi bahu dibuka, tips agar menjaga nafas ya di saat berlari. Bahu dibuka, badan tegak, badannya bagian atas itu digoyang-goyangkan mengikuti irama lari kiri kanan ya. Lalu larinya itu tetap dijaga, jangan ada nyeret-nyeret seperti itu. Baik, kita sudah mulai. Ya, siap. Kita tetap jaga nafas. Sudah hampir bom BRI ya. Kita coba putar balik. Sudah lebih setengah. Kita putar balik. Hampir ke BRI, balik. terus balik lagi sampai ke berhentinya. Nah, itu saya berhentinya di pom bensin. Nah, jadi di situ saya berlari ya, rute saya berlari. Yang mana jaraknya 1,5 mil atau 2,6 kiloan kalau saya tidak salah ya. Depan Rinai. Itu adalah hari pertama saya dan saya mendapatkan waktu di 15 menit sekian detik untuk menyelesaikan lari di jarak 1,5 mil. Oke. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, kenapa saya rekomendasikan aplikasi ini? Karena aplikasi ini telah saya coba. Dan saya mencobanya di 1,5 tahun yang lalu. Saya berhasil mencapai level 6 pada aplikasi ini, dan itu betul-betul membuat saya lebih kuat, lebih terasa siap secara mental juga saat saya berlari-lari di depan orang banyak seperti itu ya. Dulu juga kepala saya botak, jenggot saya panjang, saya lari-lari di jalanan seperti itu. Itu melatih mental juga ya sebenarnya. Lalu juga melatih otot-otot kaki, otot-otot lengan, seperti itu. Jadi memang lebih siap saja untuk ada keadaan tertentu, saya lebih siap, otot-otot saya juga lebih longgar. Saya ingat rekor saya dulu, saya kan tidak ada lagi ya, di HP-nya sudah hilang itu. Rekor saya dulu, kalau saya tidak salah itu lari 10 kilo. Itu yang paling jauh. Lari 10 kilo, lalu untuk interval tidak salah itu. Lalu saya untuk kecepatan untuk lari 1,5 mil itu kecepatan saya paling cepat itu 9,20-an detik, entah 25 entah 28 detik, pokoknya 9 menitan seperti itu untuk jarak 1,5 mil tadi seperti itu. Kalau untuk push up, sit up itu masih standar lah. Kalau push up di 75, kalau sit up itu yang paling rendah cuma mampu di 50-an. Kalau squat itu ya 100 lebih juga tahan saya ya, karena tadi sudah dibantu sama lari, jadi udah kuat seperti itu. Nah, tetapi ya setelah itu saya turun nih, pulang balik ke Bengkulu dari Jawa Barat. Saya pulang ke Bengkulu, saya disibukkan dengan aktivitas berpuasa ya, berpuasa, lalu jualan, dagang, sampai akhirnya saya pindah ke Ipu, mengajar di sini, diterima di sini, sampai akhirnya saat sekarang ini, saat COVID, saya teringat kembali, badan saya cek sudah tidak ada kuat, ibadat yang saya lakukan hanya berlatih memanah, berlatih pedang dengan istri, tapi saya lupa ternyata fisik saya ini untuk apa ngomongnya ya, secara kebugaran seperti itu tidak bugar. Akhirnya saya mencoba mendownload kembali dan saya coba untuk melakukannya. Nah, di sini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian, ini bukan komersial, saya tidak ada komersil di sini. Jadi saya betul-betul mengajak sahabat karena memang aplikasi ini betul-betul mampu menemani kita. Ya, karena memang ada instruksi-instruksi tadi ya, dari ada orang-orang yang ngomong, walaupun itu cuma kaset yang omongannya selalu diulang-ulang, tapi ada pantauan, ada hal yang membuat kita tuh menjadi ter-range ya, seperti itu ya. Kita melihat ada jadwal kita seperti itu, kita melihat ada target-target levelnya, ada medali-medali yang bisa dicapai di dalam
di dalam aplikasi ini, maka itu menumbuhkan motivasi dan semangat juga untuk kita terus berlatih walaupun cuman sendiri. Ya, jadi memang ini untuk orang-orang yang cuman sendiri, tidak ada temannya untuk berolahraga, entah karena itu lingkungan, entah karena itu memang tidak ada fasilitas seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilakukan sahabat-sahabat sekalian. Baik, lanjut. Tadi kita memilih juga apa yang namanya, saya lupa di sini tuh itu ya, di sini samping saya ini kita memilih yang namanya, setelah melakukan tes tadi kita memilih jadwal training kita. Jadwal training kita pilih di sini. Kita pilih, saya memilih Senin, Jumat sama Senin, Rabu sama Jumat. Ya, Senin itu hari saya berlari. Nah, kemarin hari Jumat saya sudah hari Rabu saya sudah melakukan olahraga fitness, strength-nya, yaitu ada push up, ada sit up, tricep, dorsal up, lalu squat, split squat, ada 7. Lalu kemudian hari Jumat kemarin saya baru saja melakukan interval run. Lalu kemudian nanti insya Allah di tanggal 20 saya akan melakukan lagi yang namanya steady run, seperti itu ya. Nah, ini di aplikasi ini nih saya masuk nih ya, saya masuk. Nah, saya masuk di sini, bahwa di aplikasi ini saya coba cek yang namanya profil. Di sana ada level. Nah, saat saya coba klik level, ternyata bisa dirubah. Nah, kalau tahun lalu itu tidak bisa dirubah. Ya, dari level 1 itu mentok 1, 2, 3 gitu. Kalau kita udah di 3 bisa balik lagi ke 2 gitu. Tapi kalau untuk melompat ke atas tidak bisa. Tapi saat sekarang ini bisa, seperti ini ya, bisa. Jadi saya langsung pilih ke level 3 karena saya rasa saya mampu. Dan ternyata ya alhamdulillah kemarin setelah dites strength dan kardionya secara interval run-nya saya bisa. Ini tinggal steady run, saya tidak tahu nih steady run-nya gimana ini hasilnya nanti ya, seperti itu. Jadi memang aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kebugaran dengan 2 cara, yaitu meningkatkan kebugaran secara kekuatan, strength, otot-otot kita, lalu kemudian bagaimana meningkatkan kekuatan kardio kita, seperti itu, aliran darah, pompaan jantung kita ini, sehingga kita siap untuk medan-medan yang memang membutuhkan hal tersebut, seperti itu. Sedikit yang ingin saya tunjukkan, ini belum lama ya, baru 15 menit. Ini adalah tes video saya saat melakukan interval run. Ya, ini interval run. Harus run. Saya mulai dari Simpang Man juga, ada orang bikin sumur bor di sana. Saya mulai, saya berlari. Ini tidak banyak videonya. Oh, saya lupa. Saya semusim. Ayo, Idat. Ayo, Idat. Takbir. Allah Akbar. Udah sore, sudah mau maghrib. Saya mulai jam 5 lewat 10-an, tidak salah. Itu saya sampai di jam 5.40-an. Nah, itu saya balik. Nah, itu saya ketemu sama anak saya. Coba ya, kita play dulu. Itu masuk kan, Dok? Kita coba lari. Nggak sampai 21 menit. Naik. Kenapa nunggu sih kok? Itulah saya ketemu dengan anak saya. Ternyata anak saya menunggu di depan, dan alhamdulillah Allah selamatkan, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang kenapa-napa. Dia boleh itu ya, bahaya juga ya, anak kecil nunggu di luar sana, dia mencari ayahnya hilang, seperti itu kan. Dari bela sudah diamanahkan tadi untuk diam, tapi namanya anak ya memang masih umurnya, tidak mungkin dia diam, pasti dia akan bergerak terus, seperti itu. Baiklah, itulah ya beberapa video saya di interval ini. Saya bisa mendapatkan 2 meals ya, 2 meals daripada waktu yang ditentukan, yaitu 100 menit berjalan, 100 detik berjalan dengan interval 40
detik lari, dan itu dilakukan sebanyak 10 kali interval, atau bisa kita totalkan 1000 detik, 1400 detik, yaitu 1000 detik berjalan dan 400 detik berlari, seperti itu. Dan saya mendapatkan di waktu itu 2 miles. Kita coba cek Google ya. Baik, di coba sini cek kita Google. Saya coba cek Google-nya di mana. baiklah, Di ini sini saya kata langsung saya ngetik coba lihat bahwa ya. BRI Nih. Ipuh ya. Karena memang HP-nya cuma satu ya, saya nggak ngomong, biarkan aplikasinya aja yang ngomong ya. Ini lokasinya itu kita rubah. Aplikasi yang ngomong aja. Tidak dari langsung rumah. Nah, ini adalah posisi santren ya. Itu Hidayatullah Ipuh ya. Jadi kita tadi ngambilnya di sini, di Simpang 3 ini nih, sumber bor ini. Nah, oke. Di sini bisa lihat 2,1 km ya, 21 km, yang mana kalau bolak-balik seharusnya 4,2. Nah, tetapi saya tadi berhentinya itu saya berhenti selesai itu tadi di pom bensin ya, pom Pertamina Ipuh. Nah ini dia, ini 600 meter. Jadi 4,2 km dikurang 600 meter itu 3,6 kilo. 3,6 kilo ya. 3,6 kilo kita masuk ke sini. Kita ketik 2 miles in kilometer. Oke. 3,2. Jadi kalau di di aplikasinya terdeteksi 3,2 kilo, sedangkan kalau secara Google tadi 4,2, kalau dikurang 6 itu berarti 4,2 dikurang 6 itu berapa teman-teman? 4,2 dikurang 6, kok jadi lupa ya. 4,2 kurang 6, 3,6. Baik, sudah ya. 6, Nah, ya, ternyata jadi memang selisih keakurasiannya 400 pun kilometer tidak di sini jauh ya daripada apa yang Google ada aplikasinya secara GPS. secara nyata di Google, seperti itu. Saya dapat di 2 miles atau sekitar 3, berapa? 2 tadi ya, 3,2 kilometer, seperti itu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya daripada video ini adalah video ini berisikan mengenai aplikasi yang memang tidak ada sedikit pun komersil untuk saya. Tidak mungkin juga karena ini memang dari aplikasi luar negeri, tapi aplikasi ini sempat saya coba dan saya sempat merasakan manfaatnya atas izin Allah. Maka dari itu, untuk teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang merasa sendiri, yang merasa lingkungan yang tidak mendukung untuk berolahraga dan hanya bisa berolahraga sendiri dan membutuhkan bentuk yang teratur sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik, maka downloadlah aplikasi 100% Alami Fit ini. Aurat yang tadi cuma ada di awal itu, insya Allah kedepannya tidak akan ada lagi aurat, cuma untuk pembukaan aja, nanti langsung di skip aja, beristighfar kepada Allah, lalu kita ambillah manfaat-manfaat lain yang ada di dalamnya. Dan saya tantang teman-teman, ayo kita coba untuk melakukan tes train dengan aplikasi ini, gapai level 8, yaitu level Elite 2 ya. Karena saya jujur tahun lalu baru mendapatkan level 6. Di level Elite saya sudah berhenti. Ya, saya tidak masuk ke level elite, saya belum lulus level elite, baru mau masuk, belum lulus. Jadi kali ini saya coba azamkan, saya insya Allah dengan kemampuan yang Allah berikan, saya akan mengejar itu level elite 2. Saya mau merasakan bagaimana rasanya latihan dengan level elite 2, bagaimana push up-nya, bagaimana dengan larinya, karena itu berubah semua teman-teman. Level 1 cara push up, bentuk push up-nya berbeda. Level 2 cara squat, bentuk squat-nya berbeda. Begitupun dengan yang seterusnya. Begitupun dengan lari-larinya, jaraknya, jedanya, dan segala macamnya berbeda. Sungguh aplikasi ini bermanfaat. Cuma satu-satunya aplikasi ini saya temukan seperti itu di Google, daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, baiklah, ingat berpikir logis. Jangan hanya teriak jihad, tetapi kalian tidak melakukan persiapan idat. La jihada bil idat. Ya, seperti itu. Hari sudah sore, kita manfaatkan juga waktu kita. Jangan lupa untuk bertilawatil Quran. Kita mampukan lisan kita untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran. Kita mampukan hati kita untuk selalu kosong dengan Al-Quran, sehingga kita akan selalu berdekatan dengan Al-Quran ini. Jadi kalau saya memang belum mampu untuk memaksimalkan, saya masih memecah-mecah. Saya gunakan waktu saya untuk berbagai hal di bulan Ramadan ini.
Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah saya disampaikan di bulan Ramadan ini, dan sesungguhnya banyak hal baru yang saya bisa lakukan di bulan Ramadan tahun ini, dan ada juga hal yang membuat hati ini kadang mau manggil gitu ya. Iktikaf ditiadakan, jadi masa-masa iktikaf bersama teman-teman ya. Untuk teman-teman di Bengkulu ya khususnya karena saya iktikaf di Bengkulu di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah pengalaman yang sangat indah ya. Bisa berbuka bersama, sahur bersama, beribadah bersama di masjid itu. Masjidnya tinggi di bukit, rasanya betul-betul uzlah lah daripada hidup pikuk dunia seperti itu. Tapi tentunya ada juga hal yang tidak bisa saya lakukan di tahun lalu, bisa saya lakukan di tahun ini. Maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.